Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zelva Olia Pramestiahyani. Saya dari kelas Psikologi 1B UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yuk tonton sampai habis ya. Sakit. Masa kita lada mau. Ayolah benar tuh kok. Mau putera tuh dulu. Ra. Halo. Nah, pada video tersebut, si bayi itu dihadapkan dengan sebuah objek, lalu dia itu mengamati objek tersebut, sehingga dia itu berusaha untuk menggenggamnya. Terus setelah dia berhasil untuk menggenggam objek tersebut, dia itu berusaha untuk menggigit atau memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, tahapan inilah yang disebut dengan tahapan sensori motor. Apa sih tahapan sensori motor itu? Nah, tahap sensori motor adalah tahap pertama dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Tahap ini dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, bayi itu mengenal dunianya itu menggunakan gerakan motoriknya dan indera untuk mengenal objek-objek di sekitarnya. Nah, ada juga nih karakteristik utama pada tahapan sensori motor. Nah, yang pertama ada pembelajaran melalui indera dan gerakan, yaitu bayi menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan gerakan tubuh untuk mengeksplorasi lingkungannya. Nah, contohnya adalah kayak seperti video tadi nih, bayi itu menggenggam objek atau memasukkan objek ke dalam mulut atau mendengarkan suara-suara dari lingkungannya. Nah, yang kedua ada refleks sebagai dasar awal perilaku. Pada awal kehidupan, perilaku bayi itu didasarkan pada refleks bawaan seperti mengisap, menggenggam, atau merespons suara. Contohnya adalah bayi secara otomatis mengisap ketika puting susu itu menyentuh mulutnya gitu. Nah, yang ketiga ada perkembangan koordinasi sensorik dan motorik, yaitu bayi mulai menghubungkan tindakan fisik dengan hasil tertentu. Kayak contohnya itu kayak memukul-mukul atau menendang mainan sehingga mainan itu bisa menghasilkan suara gitu. Nah, yang keempat ada penemuan objek permanen, yaitu bayi mulai memahami bahwa objek itu tetap ada meskipun tidak terlihat tampaknya gitu. Nah, contohnya adalah bayi akan mencari mainan jika mainannya itu disembunyikan oleh orang dewasa gitu. Nah, ini itu biasanya muncul sekitar umur 8 bulan sampai 12 bulan. Nah, yang kelima ada eksplorasi melalui trial dan error. Nah, bayi itu mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan tertentu gitu dan mempelajari hubungan sebab dan akibat. Contohnya nih, dia akan melempar benda untuk melihat apakah benda itu akan jatuh dan suara apa yang akan muncul pada benda tersebut nih. Nah, ini biasanya muncul pada umur 1 tahun atau 2 tahun ya. Nah, yang terakhir ada awal pemikiran simbolik. Nah, di akhir tahap ini, bayi itu mulai menggunakan simbol sederhana seperti meniru gerakan orang atau memahami kata-kata sederhana, yaitu contohnya mengangkat tangan untuk meminta digendong atau menirukan suara binatang gitu. Nah, saiki iki karo iki sama ke? Sama ke? Sama? Ya, Sama? Taisa. Sama ke? Sama. Sama. Terus coba iki tuang ngene kene. Coba Kabeh. kilo. Iki tuang kene kene. Dituang. Kabeh. Yo. Nah. Saiki iki karo ki tingginya sama ke? Sama ke? Dah. Beda. Dah. Beda atau sama? Dah. Beda. Dah. Kan habis tuang. Tapi ki beda atau sama? Dah. Dah. Beda. Beda atau sama?
Nih, tak bisa. Beda? Tak bisa naik. Dari beda gak? Kak. Gak? Beda kan? Beda atau gak? Beda kan? Beda. Ah, Tapi wes. tak bisa. Isa. Nah, pada video tersebut si anak itu dihadapkan dengan dua mangkuk atau dua wadah yang diisi air, dan dua wadah itu sama ya. Terus ditanya apakah air dalam wadah ini sama gitu. Dia jawabannya sama. Terus dia diminta untuk menuangkan air yang ada dalam satu mangkuk itu ke dalam gelas yang lebih tinggi. Nah, setelahnya dia ditanya apakah air dalam gelas dan dalam mangkuk ini sama gitu. Terus dia jawabnya beda karena lebih tinggi yang di gelas. Nah, ini menunjukkan bahwa anak ini itu berada dalam tahap praoperasional gitu. Nah, apa sih tahap praoperasional itu? Nah, selanjutnya ada tahap praoperasional. Tahap ini adalah ketika anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbiolik seperti menggunakan kata-kata, gambar, ataupun benda untuk mempresentasikan sesuatu gitu. Namun, cara berpikir mereka itu masih sangat terbatas pada pengalaman pribadi dan bersifat egosentris gitu. Egosentrisnya itu masih tinggi sehingga belum mampu memahami logika yang kompleks. Nah, tahap ini itu dimulai dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah, adapun karakteristik pada tahap ini, yang pertama adalah egosentrisme, yaitu dia itu sulit melihat perspektif orang lain gitu. Kayak dia itu masih egois gitu ya. Nah, yang kedua ada pemikiran simbolik, yaitu dia mudah memahami apapun dengan menggunakan benda atau kata sebagai simbol. Nah, yang ketiga ada kesulitan konservasi. Mereka itu belum memahami bahwa sifat benda itu tetap sama meskipun bentuknya itu berubah. Seperti video yang tadi nih, dia itu menjawab bahwa airnya itu beda tinggian yang di gelas gitu, karena mereka itu belum memahami konservasi gitu. Nah, yang selanjutnya ada animisme, yaitu menganggap benda mati itu memiliki sifat hidup gitu. Ya, yang terakhir ada centration atau fokus pada satu aspek situasi saja gitu. Nah, tahap ini itu sangat penting karena membentuk dasar untuk perkembangan kognitif lebih lanjut gitu. Seperti kemampuan berpikir simbolik pada tahap berikutnya. Ini sama gak? Sama. Sama. Terus ini tuangkan ke sini. Tuangkan. Terus sekarang ini sama ini tingginya sama. Sama. Kenapa kok sama? Nah, dalam video tersebut metodenya itu hampir sama ya, kayak tahap praoperasional yang tadi, tetapi yang membedakan itu adalah ketika dia ditanya apakah air yang dalam gelas dan dalam mangkuk itu sama gitu. Nah, itu dia jawabannya itu sama gitu. Tetapi dia itu belum bisa memberikan alasan yang logis kenapa air yang di dalam gelas dan di dalam mangkok itu sama gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri anak yang berada pada tahap operasional konkret gitu. Apa sih operasional konkret itu? Nah, tahap operasional konkret adalah tahap di mana anak itu mulai mampu berpikir secara logis gitu. Tetapi hanya pada hal-hal yang konkret saja yang bisa mereka lihat atau mereka bisa sentuh gitu. Mereka itu memahami hubungan sebab akibat sederhana dan mulai menguasai prinsip konservasi. Nah, karakteristik anak pada tahap operasional konkret yang pertama adalah konservasi, yaitu mereka itu memahami bahwa jumlah, volume atau massa benda itu tidak berubah meskipun bentuknya itu berubah gitu, seperti video yang tadi ya. Yang kedua ada logika konkret, yaitu mampu berpikir logis tetapi terbatas pada benda-benda yang nyata gitu.
Yang ketiga ada pengelompokan, yaitu mampu mengelompokkan dan mengklasifikasikan benda berdasarkan sifat-sifat tertentu gitu. Nah, yang keempat ada reversibilitas, yaitu memahami bahwa tindakan itu dapat dibalikan gitu. Misalnya anak itu sudah mampu memahami penjumlahan dan pengurangan di sekolah gitu ya. Nah, yang kelima ada desentrasi, yaitu bisa mempertimbangkan lebih dari satu aspek sekaligus gitu. Nah, tahap ini itu dimulai dari umur 7 sampai 11 tahun gitu. Ini sama nggak? Sama. Terus coba tuangkan ini ke sini. Sekarang ini sama. Sama. Kenapa kok sama? Karena wadahnya aja yang berbeda tapi volumenya tetap sama. Nah, dalam video tersebut metodenya itu hampir sama ya, kayak praoperasional dan operasional konkret. Tetapi yang membedakan di sini adalah dia itu sudah mampu memberikan alasan yang logis mengapa air dalam mangkuk dan air dalam gelas itu tetap sama walaupun dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah, ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik anak pada tahap operasional formal. Apa sih operasional formal itu? Nah, tahap operasional formal adalah tahap ketika anak itu sudah mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan hipotetis. Nah, mereka itu dapat memecahkan masalah dengan cara sistematis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Nah, tahap ini itu dimulai dari umur 11 tahun sampai dewasa gitu ya, 11 tahun ke atas. Nah, karakteristik utama pada tahap ini yang pertama ada berpikir secara abstrak, yaitu memahami konsep yang tidak terlihat langsung, misalnya itu kayak keadilan, kayak cinta gitu. Nah, yang kedua ada penilaian hipotetis dan deduktif. Mereka itu mampu mengembangkan hipotetis dan menguji kebenarannya sendiri gitu. Nah, yang ketiga ada pemecahan masalah sistematis, yang mereka itu menganalisis masalah secara terstruktur dengan mempertimbangkan semua faktor yang ada pada masalah tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya ada berpikir kombinatoris, yaitu memahami dan menghitung berbagai kemungkinan dalam suatu situasi gitu. Nah, yang terakhir ada metakognisi, yaitu mereka itu mampu merefleksikan proses berpikir mereka sendiri. Nah, kurang lebih begitu ya guys. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.